Hambali Syah MPD. For Tengku Muda Hambali Syah MPD. Time and chance, honorable yours. Selanjutnya, ceramah agama tentang Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Tengku Muda Hambali Syah MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Masih kuat? 5 jam 47 menit lagi azan subuh. 5 jam 45 menit lagi azan subuh. Jadi ini mungkin sengaja dibuat seperti ini biar saya ceramah 10 menit saja. Setuju? Setuju? Maju? Takbir! Takbir! Di Wasilatun Najah yang turun malam ini air. Betul? Di Palestina yang turun bukan air, bom. Apa yang turun? Bom. Takut dengan air? Orang Palestina bom saja tidak takut. Saya sangat terharu kepada Ananda kita tadi, ceramahnya tentang Palestina. Rindu dengan Masjidil Aqsa. Ini tidak ada pesan ini, tidak ada kompromi ini. Makanya saya tadi begitu masuk, saya lihat Pak Wakil Bupati pakai sal Palestina. Saya lihat juga Ketua Himpunan Ulama Dayak Cisingkil pakai sal Palestina juga. Abuya kita mirip-mirip Palestina kan gitu. Ini luar biasa. Ini artinya kita Cisingkil cinta kepada cinta kepada Masjidil Aqsa. Jangan di bibir saja cinta katanya kan gitu. Kita ulangi sekali lagi biar semangat. Bisa kita ulangi sekali lagi? Berlibur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harus dijawab dengan lantang dan bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah wa wulida bi Makkah wa mata fil Madinah wa dufina biha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum tapi semangat. Malam yang indah, turunnya tetesan air hujan menyejukkan hati kita. Walaupun kurang lebih 5 jam lagi azan subuh akan berkumandang. Di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 300 lebih di tempat ini, Bapak Wakil Bupati, merekalah nanti yang akan membacakan talqin di dalam kubur kita. Merekalah yang akan mengurus fardu kifayah kita. Merekalah nanti yang akan mendoakan kunut-kunut najilah. Allahumma ja'al baladan Aceh Singkil, Allahumma anzalir rahmah wan ni'mah wassalamah ala baladi ala Aceh Singkil khassah. Betul? Siap? Siap jadi mujahidnya, ditinggalkan kambingnya, ditinggalkan handphonenya. Siap? Nggak semangat. Siap meninggalkan handphone? Siap meninggalkan televisi yang ada di rumah? Takbir! Harus gaya-gaya seperti ini, kalau nggak ngantuk. Taunya saya itu. Cobalah tadi saya, bapak-bapak, ibu-ibu, pohon katanin. Siapa yang keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayah untuk sementara, biarlah kita menangis, Bu, karena anak kita mungkin mandi desak-desakan. Biarlah kita terharu, mungkin anak kita dijatah makan. Betul? Biarlah kita menangis karena itu. Hati juga nggak saya ini? Asalkan jangan menangis, asalkan jangan bersedih ketika anak dan ibu, anak dan bapak dan keluarga terlibat dalam judol. Tahu judol? Apa? Ada judol di rumah? Ada judol di rumah? Ada judol? Judol lebih berbahaya dari narkoba. Ini sudah penelitian. Saya ceramah, Pak Wakil, di satu tempat, nggak usah saya sampaikan rahasia perusahaan. Ada santri saya keluar. Begitu keluar, Abi, apa? Ini udah selesai ceramah. Tadi di masjid ada main judi online. Kenapa kamu tahu? Saya tahu, saya lintas, saya lihat ada programnya. Coba. Ini berbahaya. Anak ibu kalau sudah dimasuk wasilatun najah, selamat dari judi on. Tuh, yang pertama. Anak kita sudah baca Al-Qur'an.
Anak kita sudah sholat berjamaah. Anak kita sudah menghafal Al-Qur'an. Anak kita sudah mendoakan kedua orang tua. Nggak usah dulu banyak-banyak. Terhindar dari handphone saja sudah luar biasa. Betul Pak? Tadi kena lebihkan HP kuning. Nggak selamat. 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 Makanya malam ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang jadi titipan, anak yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu antara rahmat dan fitnah. Betul? Ada 4 macam tingkatan anak. Sempat saya sampaikan, ada 4 macam tingkatan anak. Anak yang pertama, tingkatan pertama itu musuh. Anak bisa jadi musuh. Di dunia saja, engkau macam mati. Di dunia samping engkau macam gua hati. Di dunia saja sudah banyak masalah. Hati-hati Pak, nanti akan saya kasih rumus. Anak jangan sampai jadi musuh. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, anak itu cobaan. Lumayan kalau anak masih cobaan. Berarti kita dicoba. Sejauh mana kesabaran bapak, sejauh mana kesabaran ibu mendidikkan anak ibu di wasilatun najah. Nanti ada beberapa poin bapak dan ibu gagal mendidikkan anak di wasilatun najah. Dengarkan baik-baik, buka telinga lebar-lebar. Dengarkan. Gagal. 2. Pertama, anak jadi musuh. Kalau istilahkan Pak Wakil, anak ini lot telu macam. Lot leba anak berprinsip anak lagan. Lot deng bagian anak lagan. Main sambal tuk-tuk. Kan begitu? Main kade, sambal tuk-tuk, kune anak lagan. Kune. Ya, sampai melubang inang lagan dai. Sampai bocor. Enmo anak lagan. Yang kedua, anak itu berprinsip seperti anak peluru. Anak panah begitu besar ditinggalkan orang tuanya. Entah mangan, entah sehat, entah sakit, orang peduli. Ini. Yang ketiga, anak galuh. Anak pisang. Coba kita tengok anak pisang, Bu. Ada pisang. Ada batang pisang. Tengok nanti besok pagi di belakang. Semalam ada Ustadz Hambali. Coba lihat anak pisang. Walaupun mamaknya ini tidak berbuah lagi, namun tetap dia dikelilingi oleh anaknya. Betul? Nih. Jangan anak lagan, jangan anak cobaan. Yang ketiga, anak itu perhiasan. Inilah doa kita. Rabbana habalana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Bagaimana perhiasan Bu? Indah. Kuning kau kecap pakai ke pound ringgit kuning mengkilat. Aduh, mentambah beruna weh. Pakai nak kita anting-anting ini mak tanggung dah. Pakai nak kita Gajah Mada ini luar biasa beruna. Biasa nak jilbab nang bagas. Ngau kita kalung Gajah Mada nai, pound ringgit nai, mesongkok nai kita hangat na pehen ni na.
mempercidahkan bayi daing inden ora lot ida. Betul? Lot pergi. Oh, dah dikeno. Coba. Perhiasan. Belum disuruh anak sudah kerjakan. Begitu kita bangun anak sudah bangun. Bangun anak sudah baca Al-Quran, sudah sholat. Anak pulang kampung membantu orang tua. Inilah namanya perhiasan. Indah. Dipandang mata indah. Dipandang dari depan indah, dipandang dari belakang indah, dipandang dari samping kanan indah, dipandang dari samping kiri indah. Perhiasan. Jadikan anak jadi perhiasan. Di samping mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aku berikan anakmu bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua itu muslim. Fitrah. Bahnginen melahirkan jabu pendeta. Jabu ise. Jabu pastor, jabu pendeta. Berikan anak nami Abu Tarha. Jadi ulama. Banginan lahir anak kiai, anak ustad, anak ulama lahir banginan. Engkau kita lahir berikan ni pendeta. Jadi kade. Coba. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu fitrah, bersih. Hodalot pakai noda, hodalot pakai masalah. Pak abawaihi, kedua orang tuanya lah yang keinginan orang tua mau mereka jadikan ini anak gaya-gaya Yahudi, perbuatan-perbuatan Majusi, gaya-gaya Nasrani, tergantung kepada orang tua. Al-um madrasatul ula. Ibu. Ibu guru madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Betul? Makanya wajar, tidak berlebihan ketika seorang pemuda datang kepada Nabi, "Ya Rasul, ayah dan ibuku masih hidup. Di antara keduanya, siapakah mereka yang aku pergauli dengan baik dulu ya Rasul?" Ibumu. Summa, kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu ayahmu. Bu, berapa kali ibu? Berapa ibu? Berapa bapak? Ibu berapa? Bapak berapa? Godong koke. Ibu telu. Bapak sada. Berapa ibu? 3. Bapak berapa? Siapkan matre 10.000. Jelas? Godong koke. Berapa ibu? Bapak? Enggak. Sahkan terus Pak Wakil Bupati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa? Yang keempat, pertama, anak itu bisa jadi musuh. Yang kedua, anak itu bisa menjadi cobaan. Aduh. Yang ketiga, bisa menjadi perhiasan. Yang terakhir, yang keempat, ini luar biasa. Qurrata a'yun. Inilah doa kita. Penyejuk mata hati. Penyejuk mata hati. Kuning kau kita anggur setengah jam.
Kune Abu Doktor. Gua setengah jam. Ya janjiku 20 menit kecadain. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berselawat. Bisa kita berselawat? Bisa berselawat? Betul? Semangat. Sallallahu ala Sallallahu. Keraskan lagi suaranya. Sallallahu. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, berkat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi dan seorang rasul yang merubah pola fikir umat menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah sallallahu. Ya Habiballah, ya Rasulullah, turunkan pintu keberkahan untuk negeri kami Aceh Singkil ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kepatuhan kepada masyarakat Aceh Singkil ya Allah. Empat malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israel, berjanji kepada Rasul. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu 10 kali saja mereka berselawat kepadamu, aku akan tuntun tangan mereka nanti untuk menuju titian ihdinas siratal mustaqim. Hakune malas dengke berselawat, mahangke deng kita berselawat. Oh, melecak sugulah nih. Malaikat Mikail, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu 10 kali saja mereka berselawat kepadamu, aku akan ambilkan langsung telaga Al-Kausar, aku berikan kepada mereka, langsung aku yang meminumkan ke mulut mereka. Coba main-main no. Takbir. Aku bersama santri kita pengakap usia 18 tahun tole yakin. Padahal leja kakak denen. Begimo bersama santri negeri. Hebat. Nah kita piro mi Pak Wakil Bupati. Tenang ke. Aku mendokkan. Sudah datang malaikat Israfil. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu 10 kali saja mereka berselawat kepadamu, aku akan sujud dan tidak akan pernah ku angkat kepalaku sampai dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enjang dikenai kita dapat Oh, udah dapat dah. Terakhir malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Momen kebiakan tak Pak Wakil. Tugas eksekusi. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu 10 kali saja mereka berselawat. Orang bueh-bueh berselawat 10 kali kepadamu, aku akan cabut nyawa mereka bagaikan
seseorang mencabut rambut yang ada masuk ke dalam makanan. Kira-kira kalau lot masuk buk di panganan, bagian kita mencabut. Nah, ngas nih nah. Tabuh nih. Jelas bu? Apanya jelas? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah begini. Kita ulangi sekali naik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terpaksa. Asulah medem kira. Betul. Usuk-usuk doa aku bagi Pak Wakil. Ikut tu deh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan ayat ini? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada. Memang betul-betul ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Coba, ada apa dengan ayat uswatun hasanah? Kenapa Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi salati rasulillah? Kenapa Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi siyami rasulillah? Kenapa bukan Allah mengatakan laqad kana lakum bil haji rasulillah? Kenapa Allah tidak mengatakan laqad kana lakum bil jihadi rasulillah? Tapi langsung laqad kana lakum bi rasulillah. Di dalam diri Nabi sempurna. Berbicara seorang ayah sempurna. Berbicara seorang suami sempurna. Berbicara seorang pemimpin sempurna. 23 tahun baginda Nabi usia 40 tahun dilantik, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, pemimpin umat. Di mana 23 tahun Ustaz? 13 tahun beliau menghabiskan dakwah di kota Makkah. 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun. 2/3 dunia tersampaikan oleh beliau. Dulu menyembah patung dihilangkan, menyembah kepada Allah. Dulu masih percaya sora-sora balang. Lo deng-deng ke sora, percaya sora-sora balang. Buat lai kita sisibon senja, cituk, cituk, cituk. Muat lai kendai pak, senja-senja, we mah di kelai mundai. Ade mah buat cituk buat saburi. Ise konen, adong, uan, cucu. Balik-balik. Nih, salah. Banyak Tuhan, tapi yang sebenar-benarnya disembah
Yang sebenarnya disembah adalah Allah. Coba sebut kene lebih daripada 3 kali Tuhan. Jadi hantu. Tuhan. Hai, mo. Tuhan. Hantu. Coba Allah. Allah. Semakin disebut semakin enak. Allah. Takbir. Nih. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir. Mereka bingung apa yang membakar semangat anak muda pada waktu itu. Semangat Sumpah Pemuda. Maka tidak terlepas daripada teriakan takbir. Takbir bukan dalam arti kata kita itu tidak toleran. Nih, enda lo dah pernah bagi Pak Wakil ngocak kurok kerja takbir nih kok. Ya paham kita ni nano. Oh, katiku. Doknya takbir kita paham no ni nano. Takbir nih kok ya paham kita ni nano. Allahu Akbar. Salat kita tidak sah kalau tidak benar kalimat tak. Allahu Akbar. Coba main kemo. Ini kena sah. Coba. Adik-adik kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tongkat estafet kepemimpinan akan kami berikan kepada kalian. Siap? Hari ini Bapak Wakil Bupati menjadi Wakil Bupati Aceh Singkil. Hari ini kita sebagai santri, hari ini kalian sebagai santri, siapkan dirimu. Aceh Singkil negeri yang batuah. Aceh Singkil bumi ulama. Jangan ada lagi di Aceh Singkil nilai-nilai kejahatan. Ini sering saya sampaikan. Aceh Singkil ini luas. Baru-baru rilis kita bersedih. 8 besar kabupaten kota Aceh Singkil bertahan di nomor 1 yang termiskin. Ini biarlah kita miskin nilai mereka, tapi kita miskin, tapi kita kaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya bakar dulu semangatnya ini. Boleh? Boleh saya bakar semangatnya? Nah, kita dulu bernyanyi bersama-sama, serentak dan serempak. Bisa? Nah, untuk memberikan semangat ya, memberikan semangat kepada kita semua. Bagi yang bisa bernyanyi, ya mari kita bernyanyi bersama-sama. Bagi yang belum bisa, ya coba nanti diikut bersama-sama. Diikut bersama-sama. Coba ya. Nah, nanti ibu-ibu semangat. Ibu-ibu nanti mengucapkan astaghfirullah saja. Dengarkan dulu Ustadz, baru ikut. Paham? Mantap. Astaghfirullah Rabbi yasyakur. Astaghfirullah Rabbi yas-sabur. Pertama apa? Syakur. Yang kedua? Sabur. Boleh? Coba. Astaghfirullah Rabbi yas. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli khurur. Ayo, bisa? Sama-sama ya? Santriwati bisa? Nah, coba sama-sama kita. Astaghfirullah. Coba bantu pakai mic. Astaghfirullah Rabbi yas-sabur. Astaghfirullah.
Rabbiyal Ghafur, astaghfirullah min kulli khuru. Medan juang Islam adalah 3, harus diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam adalah 3, mesti diingat, jangan. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama, kedua, ketiga jihad sabilillah. Ayo, astaghfirullah, astaghfirullah, Ghafur, astaghfirullah. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir. Ayo, astaghfirullah, Rabbi ya Syakur, astaghfirullah, Rabbi ya Sabur, astaghfirullah, Rabbi ya Ghafur, astaghfirullah min kulli urur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Setiap medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astaghfirullah, Rabbi ya Syakur, astaghfirullah, Rabbi ya Sabur, astaghfirullah, Rabbi ya Ghafur, astaghfirullah min kulli urur. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho ilahi.
Luar biasa syair ini. Coba. Medan juang umat Islam di Aceh Singkil ini ada 3. Apabila yang 3 ini tidak ada lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang pertama? Dakwah. Yuk, kita orang santri, betul? Dakwah itu diambil dari kata da'a, ya da'u, dakwatan. Nih, apa itu dakwah? Mengajak. Bagaimana cara mengajak? Lemah lembut. Nih, mengajak, dakwah. Yang kedua, hisbah. Apa itu hisbah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana bapak-bapak polisi, bapak TNI? Itu. Ulama dengan polisi tidak boleh bertengkar. Ulama, TNI, polisi, umara harus kompak. Nih, baru. Hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar, wal takum minkum ummatu yad'u. Hendaklah ada di Aceh Singkil ini orang-orang yang istiqamah, yad'u ilal khair, yang selalu mengajak kepada jalan kebaikan. Ma'ruf, amar ma'ruf. Amar artinya menyuruh, ma'ruf artinya kebaik. Nahi mungkar, nahi artinya melarang, mencegah. Mungkar artinya kemungkaran. Mana lebih tajam tanda tangan Ustadz Hambali dengan Pak Wakil Bupati? Lebih tajam tanda tangan Wakil Bupati. Setajam silet. Ustadz Hambali cuman berkuar-kuarnya di sini. Jangan ada judul. Jangan ada miras, jangan ada bencong yang bergentayangan. Ini saya sampaikan Pak Wakil. Menurut laporan dari Laskar Intelijen saya di lapangan, di Aceh Singkil ini Allah sudah membalikkan kota Sodom. Perilaku umat Nabi Lut sudah banyak rupanya di Aceh Singkil ini, Pak Wakil. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Coba. Ini tugas Panglima nanti ini. Siap turun. Siap turun memberantas judul. Siap turun memberantas bencong bergentayangan. Siap dapat Pak Wakil. Iya, kita dah jurus dai. Iya, melompat dah. Ayo coba. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Medan juang Islam, dakwah, hisbah, jihad fisabilillah. Nih, Bu. Ikhlaskan anak kita belajar. Ikhlas. Ikhlas. Betul? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sudah jelas. Apa yang ada di syair tadi udah jelas. Nih, setiap medan harus diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Apabila Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, pantajri sa'ah, tunggu masa kehancuran. Ini kata Nabi, bukan kata Ustaz Hambali. Dulu pernah tugas di Dinas Syariat Islam, Kabid Hukum Pelanggaran Islam, Sarjana Kehutanan, pantajri sa'ah, tunggu masa kehancuran. Kan begitu. Letakkan sesuatu pada tempatnya, baru cocok. Mulailah dari diri sendiri. Ayo semua kita introspeksi diri. Introspeksi diri, ayo. Jangan melanggar syariat Nabi. Setuju? Siapa berjuang, ikhlaskan diri. Ikhlas. Saya waktu anak saya pertama mondok, saya ceritakan ya Bu, anak saya pertama
Anak saya yang pertama mondok itu insya Allah alhamdulillah sudah hampir 2 bulan ini kuliah di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Waktu pertama dia mondok di pesantren, saya sampaikan, Mi, nanti kalau jumpa sama anak jangan menangis. Jangan menangis. Tahan. Saya bilang, iya, merah matanya. Tahannya air matanya. Anak pertama. Coba. Sudah. Begitu sudah selesai menjenguk, sudah jauh dari pondok, ku pinggirkan mobil. Ada apa lagi ini katanya? Menangislah sekuat-kuatnya, aku bilang. Hah, menangislah sekuat-kuatnya, aku bilang. Enggak lagi bisa menangis katanya. Hah, cobalah. Bapak Ibu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita jangan gagal, supaya kita jangan Ini yang terakhir ini. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang tua jangan gagal memondokkan anak. Dengarkan ya, ini terakhir ini Pak Wakil, izin. Pertama, tanda-tanda orang tua gagal memondokkan anak. Nah, dengarkan. 1, menerima mentah-mentah aduan anak di pondok. Masalah dulu, jangan mentah. Masa dimakan mentah? Ini bahaya, gagal. Begitu ditelepon anak, Ma, ini. Langsung. Makanya ini peristiwa jangan terjadi di pondok. Muliakan guru kita, muliakan abuya kita, muliakan para asatid kita, ustazah kita, muliakan. Jangan keluar kata-kata jorok. Coba. Nih saya tantang Bapak Ibu malam ini. Saya tantang. Mana ustadznya? Mana ustazahnya? Siapkan kardus. Cinta wasilatun najah. Siapkan kardus. Cepat. Jangan sampai berubah pikiran. Nah ini. 1. Menerima mentah-mentah aduan anak di pondok. Tidak boleh. Harus ada klarifikasi. Ada bagian pengasuhan. Jadi orang tua yang belum pernah mondok, anaknya mondok, saya udah biasa. Hilang sandal, hilang ini, hilang. Oh biasa itu. Makanya anak saya pertama mondok, 1 bulan sudah ada 5 setel. Sandalnya hilang. Sudah 5 pasang. Mamanya nggak pernah mondok. Oh, biasa aku bilang. Jangankan anaknya saja, jangan hilang aku bilang. Kan gitu. Betul? Ini gara-gara sandal mencak-mencak terus tekan pinggang. Katanya. 2. Tanda-tanda orang tua gagal memondokkan anaknya. Terlalu memanjakan anak sampai tidak mengikuti peraturan pesantren. Ini gagal. Terlalu dimanjakan anak. Nih, makanya saya bilang sama santri saya, orang tua wali santri. Kalau ada kenduri opem, kenduri nasi, pangan opem, ulang anak nombah nomi kampung no. Ada. Luah ke taring kakakna, libuh. Masuk ke taring, libuh. Kenduri opem, libuh. Tengin mi. Kalau si sunat, ya si libuh. Kalau si nikah, ya si libuh. Coba. Ulang begini, siap. Siap ibu-ibu. Eda kawatiku ibu-ibu dah. Kan begitu. Orang dah ikut anak tak. Eda mau gak kulejen. Masa ngakin pahana gimana nanti. Dah game kan. Gara-gara paham manuk taring jamaah nah. Yang ketiga, orang tua terlalu membebani dan menuntut anak harus begini, harus begitu ulang. Kau harus begini aku pak. Yang kita kalah ini, ulang dibebani. Menghadapi pelajaran guru apa yang mau pecah otaknya. Dibebani ring. Yang keempat, orang tua suka membanding-bandingkan pondok anaknya dengan pondok lain. Tidak boleh. Kalau bapak ibu sudah memasukkan anak bapak ke wasilatun najah, ikhlas menerima segala ketentuan yang ada di pondok. Jelas? Jelas ibu-ibu? Ulang buik protes. Nah ini, orang tua suka membandingkan. Yang kelima, tidak mau tirakat, artinya tidak mau menjaga diri.
Maunya anaknya saleh, anaknya salehah, tapi orang tuanya tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah. Betul? Kayak ini mendokkan ulang aku. Yang keenam, tanda-tanda orang tua gagal memondokkan anak. Orang tua kurang bersyukur dengan pondok anaknya, mudah mengkritik pondok tanpa adab, seolah-olah lupa siapa yang membantu dan mendidik anaknya. Enda Sarah. Dok kengo. Aku pernah dah murid orang tua roh mereka anak dawangku, anak nenda luar biasa nggo perukok. Orang nenge nggo keca mereka bangku. 3 hari kemudian roh mo bapakna, Ustaz nina kade baru aku lemes medem nina. Uwe mo tua ningku, kau na lemes medem, aku na lemes medem ningku. Digan bahari ngo cucuk en kate, digan bahari ngo keken kate, nja, coba. Ise kene ate singkelen anak na 300 suwe na ise. Dr. Ali Sibragi cey. Bayangkan kene 300 anak nating ini. Imo men urusan. Segala tingkah ngolot Lewa mengkuiti cuping. Lewa mengkari odol gigi. 7 tahun aku di pondok iso aku betul. Yang ketujuh, yang terakhir, membiarkan anak pulang kampung berbagai alasan dibuat. Alasan di luar jadwal pesantren. Heda jujuh ke. Cituk dicanggu balik. Aku nama hatiku Abu Doktor. Ini nanya. Gue rasakan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas? Jelas yang disampaikan? Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hal amalan kita orang tua supaya anak kita menjadi anak yang saleh. Siap? 1. Salehkan dulu diri kita. Salehkan dulu diri kita Bapak. Salehkan dulu diri kita Ibu. Anak suruh berhijab, kita tidak berhijab. Anak suruh salat, kita tidak salat. Bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan syariat. Betul? Nih, hati-hati. Yang kedua, pilihkan pendidikan yang baik untuk anak. Sudah tepat di Wasilatun Najah. Sudah tepat. Sudah tepat. Yang ketiga, arahkan jalan yang baik. Yang terakhir, doakan. Doakan. Doa ibumu dikabulkan. Jadi kenyataan bila kau lari kapal. Orang bekai hafal Pak Wakil. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya bila kau hormat pada rajamu. Lebih hormatlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Kunci bungkus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ini kesalahan panitia karena terlalu pendek. Saya pun terima kasih Abu Doktor. Kita doakan Abu Doktor ini, Abuya, Doktor dan Umi dan keluarga. Semoga Allah berikan keluarga yang berbahagia dunia dan akhirat. Kita doakan pada malam ini khusus kepada Abu Doktor, Abu pimpinan kita. Semoga Allah berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kepada kita orang-orang tua semuanya yang berhadir pada malam ini. Semoga Allah berikan, kita titipkan anak kita ke Wasilatun Najah ini. Inilah nanti, inilah sebenarnya inilah omset dunia dan akhirat. Anak yang di pondok, inilah omset kita dunia dan akhirat.
Bila kita meninggal dunia, kita tinggalkan harta. Belum tentu harta ini membantu kita. Bahkan harta ini menjadi petaka bagi kita. Betul, Bu? Bila kita hari ini punya kekuasaan, mudah-mudahan jabatan yang diberikan kepada kita, kekuasaan yang diberikan kepada kita, khususnya kita doakan kepada orang tua kita, kepada Bapak Wakil Bupati, kurang lebih masih 8 bulan beliau memimpin negeri ini. Kurang lebih sekitar 200 hari beliau memimpin negeri ini. Semoga Bapak Wakil Bupati dan Bupati semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari fitnah, jauh dari cobaan, jauh dari godaan-godaan duniawi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita doakan kepada para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Malam ini malam yang istimewa kepada kita. Malam ini kita memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Oleh karena itu, rindu rasanya hati ini memelukmu ya Rasul. Rindu rasanya hati ini memandangmu ya Rasul. Anta syamsun anta badrun. Engkau laksana bulan dan matahari yang menyinari seluruh alam. Kita bangga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita jaga singkil kita yang metuah ini. Kita jaga anak-anak kita, bukan saja anak-anak kita yang di pondok, anak-anak kita yang jauh, mungkin hari ini kuliah di dalam negeri, di luar negeri. Anak kalau jauh seperti main layang-layang. Semakin jauh layang-layang tinggi di atas, semakin jauh kita lepas, semakin kita kencangkan talinya. Tapi ingat, jangan dilepas talinya. Artinya, walaupun anak jauh dari kontrol kita, itu sangat berbahaya. Kita tetap kontrol anak-anak kita. Begitu juga saya berikan spot kepada santri dan santriwati. Coba kita nyanyikan dulu. Jangan surut walaupun penuh dengan, jangan surut walaupun penuh. Itu bernama pemuda karena hidupnya bersiaplah wahai pemuda, kewajiban telah menunggu kita. Pasti punya tantangan, pasti punya rintangan. Bersiaplah wahai anak santri, kewajiban telah menunggu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang tukang baca doa? Doa langsung. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada arwah orang-orang tua kita, ibu, ayah kita yang berjasa kepada kita, yang mungkin di antara kita, orang tua kita, ayah dan ibu kita sudah mendahului kita. Begitu juga malam Sabtu kemarinnya kita juga ditinggalkan oleh seorang ustadz, Dr. Sahminan. Ustadz yang ada di Aceh Singkil ini juga meninggal dunia. Kita titipkan juga doa kepada beliau. Dan begitu juga kepada arwah-arwah guru-guru kita. Semoga Allah jadikan kuburnya satu taman daripada taman-taman surga. Dan begitu juga Allah hindarkan lubangnya dari api neraka. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana zunubana wa junuba wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ma'hadina wasilatun najah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa barik lana fi baladina Aceh Singkil khassah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Tidak jemu, tidak bosan, kami angkat tangan, kami bermohon meminta kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Dosa mata yang melihat sesuatu yang tidak engkau redoi ya Allah. Dosa telinga mendengar yang tidak baik ya Allah. Dosa tangan yang mengambil bukan kami yang punya ya Allah. Dosa kaki melangkahkan yang tidak baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selama ini kami lalai mengingatmu ya Allah. Selama ini kami banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa besar dan kecil kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami karena kemarahanmu ya Allah. Jangan engkau hukum kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau telah banyak memberikan nikmat kepada kami ya Allah. Engkau sehatkan badan kami ya Rabb. Engkau jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang berbahagia. Engkau berikan kepada kami anak penyejuk hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kami ini nanti ya Allah yang mengimami salat jenazah kami nanti ya Rabb. Jadikan anak-anak kami ini nanti ya Allah yang memandikan mandi terakhir bagi kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ini nanti ya Allah anak yang selalu qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya. Turunkan rahmat dan rahimmu kepada negeri kami Aceh Singkil ini ya Allah. Jadikan para umara kami yang selalu mengajak ya Allah, yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Jadikanlah kami sebagai masyarakat Aceh Singkil yang selalu sami'na wa ata'na ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma wa yujabira kullu kasir wa yusahiba kullu farid wa yamukhniya kullu faqir wa yamuqawwiya kullu dha'ib wa yamakhma'a kullu maghib. Yassir alaina ya Allah kullu asir. Allahumma la manahtaju illa kasir. Hajatuna ya Allah ilaikal kasir. Hajatuna ya Rahman ilaikal kasir. Hajatuna ya Rahim ilaikal kasir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau cabut nyawa kami ya Allah jikalau belum engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa kami ya Allah jikalau belum siap anak yang kami tinggalkan menjadi anak yang menjadi generasi Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karamin, sampaikanlah niat hajat kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunilah dosa kami, ibu, bapa serta guru. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Bila mana ada tutur sapa saya Ustadz Hambali Sasinaga. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon kiranya saya diberikan kemaafan. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya